Suamiku ternyata seorang presdir, yang ditulis oleh autor Pici Sang Imut. Pengisi suara If, bagian 23, Cinta Dalam Hati. Selamat mendengarkan. Dalam ketegangannya, dia hanya bisa mengikuti Tara dan berdiri saja di dekat ranjang saat pria itu mulai duduk di ranjangnya. Mengibas sekilas rambutnya ke belakang yang sedikit turun di area kening, sehingga sukses membuat garis itu terpukau dibuatnya. Ya Tuhan, manusia seperti apa dia itu? Tampan sekali. Meronta dalam diamnya dengan lirikan mata terarah kepada sang pria. Sini, Leon menepuk-nepuk ranjang. Senyum Leon mampu menyihirnya hingga garis itu pun menurut dan berjalan layaknya robot mendekati Mas Tara dan duduk di sebelahnya. Leon menggeser posisi duduknya semakin mendekati Kinara, hingga garis itu semakin merasakan tegang teramat. Dia mau apa? Dia mau apa? Kinara semakin gemetar saat Tara menyentuh rambut yang sedikit panjang tergerai begitu saja. Rambutmu indah. Suara Tara begitu lembut, dan dia masih betah menyentuh rambut itu, menggulung-gulung di jari telunjuknya, lalu menjatuhkannya lagi. Terdiam sejenak, dia menatap gadis yang sama sekali tidak membalas tatapannya, menunduk dengan sangat, sehingga membuatnya merasa ragu. Hingga perlahan wajah itu mulai mendekati bagian pipi sang gadis. Kinar pun memejamkan mata, dan refleks memberingsut menghindarinya. Kedua tangannya masih saling meremas di pangkuannya akibat merasakan ketegangan teramat. Tara sedikit tercengang karena merasa seperti mendapatkan penolakan darinya. Dia menolak ya? Sepertinya memang belum ada keyakinan di hatinya. Aku terlalu terburu-buru. Leon tersenyum. Aku tidak bermaksud menyentuhmu kok, Kinar. Maaf ya. Tara merasa tidak enak. Kinar pun menoleh pelan dan membalas senyumnya dengan sangat kaku. Jarak antara Mas Tara dan dirinya benar-benar dekat saat ini. Namun fokusnya bukan itu, melainkan keraguannya dalam hati sang suami. Sebelum ada kejelasan, aku tidak akan memberikan tubuh ini untuknya, pikir Kinar yang kembali menundukkan kepala. Pria itu pun naik lalu merebahkan tubuhnya di pinggir ranjang. Ayo tidur. Dengan santai, Leon menutup wajahnya dengan lengan, sementara Kinar masih duduk di bibir ranjang dan membisu. Kinar menyentuh lengannya, garis itu pun menoleh. Kenapa diam? Kau tidak keberatan kan jika aku tidur di sini bersamamu? Garis itu pun hanya mengangguk, karena saat ini mulutnya seperti tengah terkunci, sehingga tak bisa mengeluarkan suaranya sama sekali. Hingga sebuah tarikan tangan mampu membuat sang istri terjatuh ke pelukannya. Kinar pun semakin gelagapan dibuatnya, dan semakin berdebar pula jantungnya saat tangan Leon melingkar di tubuhnya. Ya, apa yang dia lakukan? Kenapa memelukku? Kenapa memeluk seperti ini? Kepalanya sedikit mendongak melihat wajah Mas Tara yang tadinya terpejam kini mulai terbuka. Kinar, aku ingin menyampaikan satu hal padamu. Pandangan Leon mulai serius menatap ke arahnya. Satu hal? Apa? Apa kau akan menyatakan cinta pada aku? Lalu kita akan... teriak Kinar dalam hati yang hanya bisa menatap penasaran. Leon pun terdiam. Entah mengapa ia malah kembali membisu, tak bisa berucap apapun saat ini. Terlebih-lebih saat kedua mata itu saling bertemu. Mas... Tidak jadi, ucap Leon tiba-tiba sehingga sukses membuat dagu gadis itu terjatuh. Hah? Kok bisa tidak jadi? Katakan saja mas, tidak apa. Aku ingin tahu jadinya. Lupakan saja, soalnya aku pun lupa mau bicara apa tadi. Pria itu melepaskan pelukannya, sementara Kinar perlahan mengangkat tubuhnya melihat Leon yang kembali menutup wajahnya dengan lengan. Ayo, kita tidur saja Kinar. Titahnya tanpa dosa, karena sudah membuat pikiran gadis itu traveling dan mendadak buntu akibat rasa penasaran. Apa-apaan sih dia? Tadi dia memelukku, lalu bilang mau mengatakan sesuatu, sekarang malah bilang lupa.
bikin penasaran saja. Mas, ayo katakan saja, aku jadi penasaran. Ucap Kinar menepuk-nepuk kaki Tara yang putih bersih itu. Namun Tara sama sekali tidak bergeming dan masih nyaman dalam posisinya. Sehingga membuat Kinar menghentakkan kakinya kesal dan mulai beranjak naik ke atas ranjang itu, lalu tidur dengan posisi miring membelakangi Tara. Pria itu mengangkat tangannya mengintip sedikit ke arah Kinar dan tersenyum tipis. Ia pun kembali menutup wajahnya saat Kinar menoleh ke belakang. Kembali dia memutar tubuhnya menghadap ke dinding. Semakin merasa jengkelah dia, karena Leon hanya diam saja di sebelahnya. Ih, kok kesel sih? Kesel rasanya. Dia ini sebenarnya mau mengatakan apa tadi? Penasaran. Kinar meremas kain selimutnya geram. Hingga 1 jam berselang, gadis itu tidak bisa tidur. Di samping akibat lampu yang terang karena Leon tidak suka kamar yang gelap, ditambah adanya seorang pria yang tidur di sebelahnya. Suara tidur dengan kerasnya tiba-tiba terdengar, membuat Kinar terperanjat. Dan refleks memutar badan ke arah Leon lalu meraih lengan itu dan memeluknya. Saat itu pula, Leon yang juga sebenarnya belum tidur menoleh dan tersenyum tipis. Kau memelukku ya? Kinar pun mengangkat kepalanya. Mas Tara belum tidur. Maaf ya mas, aku hanya kaget karena suara petir. Kinar melepaskan tangan Mas Tara lalu kembali memutar tubuhnya. Leon pun menarik lagi lengan Kinar dan meluruskan tangan miliknya untuk menjadi bantalan gadis itu. Tidurlah seperti ini. Jika kau takut guru di luar, aku akan meredam suara itu dengan tubuhku. Ucap Leon saat Kinar sudah masuk ke dalam pelukannya. Mas Tara. Kinar pun tersenyum. Rasanya sangat terharu mendapatkan perlakuan ini dari sang suami. Ia pun membalas pelukan Leon dengan melingkarkan tangan kirinya di pinggang Mas Tara dan wajah yang mulai terbenam di dada bidangnya. Merasakan harum tubuh sang suami yang benar-benar membuat dia betah pada posisi itu. Bolehkah aku mencintaimu, Mas? Aku tidak berdosa kah karena mencintai suamiku sendiri? Masih bergumam dalam hati sembari tersenyum. Tatkala tangan itu semakin memeluk Mas Tara dengan erat. Ia benar-benar tidak ingin tubuh yang tengah memeluknya ini menjadi milik orang lain. Semoga saja kau bisa mencintaiku juga, Mas. Di sisi lain, Leon tersenyum. Merasakan Kinar membalas pelukannya dengan erat. Ia pun kembali memejamkan matanya, hingga keduanya bisa tidur dengan penuh kehangatan di atas ranjang dan di dalam selimut yang sama. Bergulir semakin dalam memasuki alam bawah sadar, menjelajah mimpi indah mereka masing-masing. Di tengah hujan yang mulai turun dengan deras, beriringan dengan suara guru yang menggelegar di luar. Bahkan listrik mulai padam, hingga kamar itu benar-benar gelap gulita, tak membuat keduanya terjaga. Bagian 24, Hari yang Cerah. Selamat mendengarkan. Sinar Temara masih menyelimuti langit di kota itu, akibat sang mentari yang masih belum mau beranjak dari tempat peraduannya. Dengan sejuknya hembusan angin pagi selepas hujan tadi malam, menimbulkan tetesan air di setiap ujung dedaunan yang basah, terjatuh menghempas genting-genting rumah milik insan yang sebagian masih terlena dalam mimpi panjang mereka. Menggeliat tubuh Kirana berada pada pelukan pria yang masih dengan erat menggonggong tubuh mengianya. Samar-samar pandangan yang buram itu semakin jelas menangkap wajah pria yang masih terpejam di sebelahnya. Kinar tersenyum. Ia mengusap punggung Tara pelan. Aku pikir ini mimpi. Ternyata tidak. Kau memang tidur di sebelahku, Mas Tara. Kinara tersenyum senang. Seolah masih merasa nyaman. Bahkan dirinya tidak ingin segera beranjak dari posisinya, menunggu sang suami terjaga saja, sembari merasakan kehangatan ini. Begitu pikirnya. Menanti dan menanti, hidung yang sangat dekat dengan dada Tara membuatnya mengendus dengan sangat senang. Bahkan bibirnya tanpa sadar sudah memberikan kecupan singkat di sana, lalu terkekeh sendiri. Kapan lagi aku bisa seperti ini kan? Bisa saja saat terjaga nanti dia kembali sadar akan status ini.
Dan malam nanti ia kembali tidur di kamarnya lagi. Jadi sekarang aku akan berpuas sendiri dulu. Mencari kesempatan saat pria itu masih terlelap, hingga kepalanya mulai terangkat, dan mendapati pria itu sudah membuka matanya sembari tersenyum membalas tatapannya. Kinar terbelalak. Secepat itu pula ia menurunkan wajahnya. Sejak kapan dia terjaga? Kinar merasa terpergok. Senang ya, diam-diam mengecup dada seorang pria. Dengan suaranya yang masih serak, namun ia sebenarnya tengah tersenyum-senyum. Gadis itu pun mendongakkan kepalanya kembali. Aku tidak sengaja kok mas, kan saking dekatnya jadi kecium. Berbohong, tapi memang benar sih. Karena posisi itu sangat dekat dan membuatnya dengan mudah mengecup bagian itu. Begitu ya? Berarti jika wajah kita yang dekat seperti ini, Tara menurunkan posisi tubuhnya sedikit, hingga wajah mereka benar-benar dekat, bahkan sangat dekat. Tepatnya di bagian bibir masing-masing. Apa kau akan memberikannya kecupan juga sekarang? Tepat di dekat bibirmu. Mata Kinar membuka tutup dengan cepat, melirik ke bawah, karena tinggal sesenti lagi bibir mereka akan bertemu. Kudu ya? Aku... Tidak apa sih jika kau mau. Aku akan mengizinkannya. Tersenyum sembari memejamkan mata, menanti sebuah kecupan manis mendarat di sana. Gadis itu pun beringsut, karena dia tidak mungkin kan memberikan kecupan di area tersebut. Apalagi jika dirinya lah yang memulai. Itu akan menurunkan harga diri sekali. Sudah semakin terang langit di luar. Aku harus membuka gorden dan mematikan lampu teras, mas. Kedua tangannya mulai mendorong dari bidang itu. Kedatangan Leon masih betah pada posisinya melingkar di pinggang Kinar. Air wajah kekecewaan mulai mencuat di sana. Teringin sekali pria itu mendapatkan hadiah kecupan di area yang ia tunjuk tadi. Namun ucapan itu sudah menjadi sebuah bukti penolakan. Jika Kinar tidak ingin memberikan itu padanya. Hingga sang gadis mulai beranjak dari ranjangnya. Tara masih bergeming dan memilih untuk membiarkan gadis itu keluar dari kamarnya. Entah apa yang saat ini ada di pikiran Tara. Yang pasti, pria itu masih diam di sana. Hingga langit pun semakin terang, sebab sang mentari yang sudah mulai keluar dari tempatnya dengan malu-malu. Dan dari sinarnya itu sudah mulai menghangatkan kota ini, menyelimuti seisi bumi yang basah akibat guyuran hujan tadi malam. Kinar tersenyum-senyum sendiri, sembari mengangkat gembor plastik yang ia miringkan agar air-air itu keluar dari lubang-lubang kecil, sehingga memunculkan rintik air yang menghujani tanaman hias kesayangannya. Tidurlah seperti ini jika kau takut buru di luar. Aku akan meredam suara itu dengan tubuhku. Wajah Kinar tiba-tiba merona dengan sendirinya, karena mengingat perkataan Tara semalam yang menurutnya sangat mampu membuatnya meleleh. Terlebih pelukannya. Suamiku. Gumam Kinar yang semakin meronta di hati. Gadis itu masih saja menyunggingkan senyum di bibir, dengan tangan masih berada pada posisinya memegangi gembor air tersebut. Hingga kebahagiaan mulai runtuh akibat melihat si babi Gop sudah melangkah ke arahnya. Merusak pemandangan saja. Rutu Kinara yang berniat berpaling masuk. Hei kau, tunggu di situ. Titah Gani yang sudah rapi dengan kemeja putihnya. Kinar pun terpaksa berhenti, menunggu pria yang tengah berjalan ke arahnya dengan tergopoh-gopoh. Mana suamimu? Tanya Gani sembari merapikan dasinya. Sang sales Prancis mau kemana? Ucapnya dengan tatapan mengejek. Kedua tangannya memeluk gembor air di depan dada. Brengsek, siapa yang kau sebut sales panci itu Benar-benar bisa dihajar gue. Gani memakai kesal, sementara Kinar hanya mendengus saja. Habis kau terlihat seperti sales panci. Hei, nuding kening Kinar. Kau jangan main-main ya. Aku ini mau interview tahu. Sudah jelas lah, aku harus menggunakan kemeja yang sangat gagah ini. Gagah? Benar. Bang, kau tak terlihat seperti akan interview. Namun, mengetuk-getuk dagunya berlaga seperti orang yang tengah berpikir.
lalu memetik jarinya. Aha, mau ngepet di mana ngomong-ngomong? Emang minta dirobek ya mulut betina satu ini? Gani sudah naik pitam, sementara Kinar masih tertawa terbahak-bahak, hingga suara seseorang menghentikan kegiatannya. Kinar, jaketku mana ya? Panggil Leon yang sudah keluar dari dalam rumah itu. Berdiri tepat di teras. Keduanya pun menoleh. Nah, kebetulan, Pir, supir, antar aku yuk, nanti aku bayar, pakai bintang 5. Menunjukkan kelima jarinya. Cih, mau gratisan ya? Enak saja. Hei, aku ini calon manajer di Dewantara Group. Mau manajer kek? Tapi intinya kau saat ini kere kan? Tidak boleh, kau tidak boleh nebeng Mas Sarah. Enak saja. Hei, wanita rendahan, aku tidak bicara denganmu. Aku sedang bicara dengan supir taksi online ini. Gani mendekati Leon. Ayo, antar aku ya. Gani dengan tidak tahu dirinya setelah kemarin meminjam uang padanya. Antar kemana? Tampangmu saja yang tampan. Ternyata kau memiliki masalah dengan telingamu ya. Aku kan sudah bilang, antar aku ke kantor Dewantara Group. Kau tahu kan? Nah, kantor besar itu. Aku mau interview di sana. Leon mengamati pria di hadapannya dari kepala sampai kaki. Yakin kau ingin menjalani interview di sana? Boleh lihat CV-nya? Leon berlagak seperti seorang presidir karena mendengar pria itu ingin melamar di perusahaan miliknya. Rita, apa? Iya. Hei, kau tidak akan paham. Kali saja saya bisa membantumu kan? Ah, membantu? Gani terkekeh sehingga perut yang kentung itu bergerak naik turun. Aku ini bekerja di Dewantara Group, bukan di PT Ojol. Aduh, dasar pria miskin. Tiba-tiba sebuah gayung sudah mendarat di kepala pria bernama Gani itu, membuat pria itu mengerang kesal kepadanya. Tidak usah mengatai suamiku miskin ya. Kau pikir dirimu kayak apa? Tidak ingat kemarin kau meminjam uang darinya? Tidak tahu diri sekali kau kantong jelek. Brengsek wanita ini ya. Mengangkat tangannya hendak memukul Kinar, namun ditahan oleh Leon. Jangan sekali-kali memukulnya. Kau minta saya antar kan? Waduh, ngeri juga nih orang. Gani takut akan tatapan tajam dari Leon. Ya sudah, ayo, jangan lama-lama ya. Gani kabur lebih dulu. Leon menghela nafas, meredam kesalnya. Kurasa dia tidak akan masuk di Dewantara Group. Gumamnya dengan tatapan tidak suka mengarah pada Gani. Aku juga merasa begitu sih mas. Orang seperti dia, mana mungkin bisa masuk ke sana. Tapi makasih loh sudah membela aku. Kinar tersenyum lebar. Iya, sama-sama. Leon membelai lembut kepala Kinar. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Tanpa disuruh, Kinar sudah meraih tangan Leon dan mengecupnya. Hati-hati ya mas. Leon tersenyum. Iya. Lantas Leon melangkah pergi dari tempat itu meninggalkan Kinara yang masih menatapnya penuh kagum. Ya, suamiku. Mwah. Sesaat setelah Leon menjauh dan menghilang dari belokan gang, Kinar pun melompat-lompat girang. Bersama